Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Robi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ramadan, selamat datang Ramadan. Bulan yang dirindukan, bulan penuh ampunan dan rahmatan. Ya pemirsa di rumah, saya Mugi Zainal senang dan bahagia berjumpa kembali di Ramadan yang selalu kita rindukan. Masya Allah, juga sudah hadir bunda-bunda salehah dari Jakarta. Apa kabarnya bunda-bunda? Alhamdulillah, semangat tetap puasa ya. Masya Allah, jadi mudah-mudahan kedatangan bunda-bunda di sini pun dicatat sebagai amal yang berlimpah di bulan Ramadan yang berkah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, bicara masalah kecewa. Kalau udah ngomong masalah kecewa tuh aduh rasanya gimana gitu. Udah galau, udah rasa emosi, semua terlibat di dalam jiwa. Namun ada kalanya kita tidak sadar. Kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, menyalahkan yang lain, tapi kita lupa untuk mengoreksi diri. Nah pemirsa, benarkah kecewa sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Lalu mengapa kita dipilih untuk menerima kecewa? Tepat sekali. Kali ini saya tidak sendirian pemirsa, tapi juga dihadiri oleh dua narasumber kita yang Masya Allah ya, bunda-bunda salihah dan calon penghuni surga ada di samping saya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Siapakah beliau? Kita langsung berkenalan ya. Yang pertama narasumber kita Ustazah Siti Lumatun Nuzulul Asror ya. Assalamualaikum Bunda Nuzul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu lagi dengan Bunda. Masya Allah bahagia banget ya. Alhamdulillah. Ya, beliau pengasuh Ponpes Tahfiz Nuzulul Quran Banyumas Jawa Tengah dan juga rajin tausiah masih di mana-mana ya Bun ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang pasti beliau juga Ketua Muslimah Salihah Indonesia Banyumas. Masya Allah ya. Ya, dan narasumber kita yang kedua, saya yakin dan percaya pemirsa di rumah maupun bunda-bunda di sini masih mengenal beliau ya. Ya, beliau artis yang multi talenta dan awet muda banget ya. Saya kalau ketemu beliau seger gitu. Dan beliau juga seorang pembisnis di busana muslimah dengan Ristilen. Ya, dan juga rajin menjadi narasumber di mana-mana. Dan Masya Allah di tengah kesibukan beliau sebagai seorang ibu rumah tangga, beliau juga masih menyempatkan diri untuk memindah sebagai founder di Muslimah Salihah Indonesia. Siapakah beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Risti Tagor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Mugi. Aduh cakep banget deh kalau ketemu sama bunda-bunda salehah gini, enak gitu ya, adem gitu. Jadi walaupun kita puasa-puasa tuh tetap semangat gitu. Ya baik ya. Dan juga pemirsa jamaah yang hadir di sini juga sudah hadir ya. Mereka adalah bunda-bunda salehah Indonesia, Muslimah Salehah Indonesia. Ya alhamdulillah, terima kasih Bunda sudah hadir semuanya. Puasa semua Bun? Insya Allah mudah-mudahan berkah ya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Ya Bun, aduh langsung curhat deh. Udah gak sabar buat curhat nih ya, kedua-duanya nih. Ya, kepada Bunda Nuzul dulu ya. Bunda Nuzul, kadang-kadang kita sering diuji ya. Nah pada saat nerima ujian itu loh Bun, gak siap ya kan. Kecewa, kadang cenderungnya menyalahkan ya kan. Gak keluar-keluar kamar mungkin ya. Semua aktivitas terhenti. Nah Bun, makna musibah itu sendiri apa sih Bun yang sesungguhnya dan mengapa itu ada? Baik, terima kasih. Pemirsa yang dirahmati Allah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bun, Bunda, diem baik Bun, lemes ya Bun ya, baru puasa sebentar udah lemes. Saya punya pantun nih Bun, biar semangat lagi ya. Beli buah pir ke toko buah. Cakep gitu loh Bun, biar semangat gitu. Apa nih? Bunda yang hadir, saya doakan semoga rezekinya nambah. Allahumma amin.
Semoga Ramadan ini penuh dengan berkah. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Nah buat pemirsa yang di rumah, jangan khawatir. Ya Allah, Ustazah kok cuma yang hadir aja. Saya yang di rumah gimana? Saya juga ada pantun. Satu lagi nih. Belanja buah ke Surabaya. Ya telat. Pemirsa yang di rumah, saya doakan semoga masuk surga. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Bunda, ini tadi saya dengar pertanyaannya Bunda Mugi. Katanya kayak kita kalau dikasih musibah itu senengnya gitu ya. Itu nyari kambing hitam. Pertama itu marah-marah, kecewa. Malah yang terakhir kalau udah bingung mau marahin ke siapa itu Allah dicaci maki. Kata dia, kenapa sih saya harus menerima musibah ini? Biasanya orang yang seperti ini itu curhatan emak-emak yang ngerasa dirinya udah bener, sholatnya udah rajin, udah bertakwa, tapi masih aja dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka timbullah pertanyaan, kenapa harus saya yang dicoba? Saya udah bener ya Allah, saya yang tidak punya salah apa-apa. Maka orang tersebut tidak paham dengan arti musibah. Musibah di dalam Al-Quran bunda-bunda semua, itu tidak melulu diberikan oleh Allah terhadap orang yang bersalah. Tidak dikasih kepada orang yang berdosa, ya seperti yang kita tahu. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan berapa banyak para nabi Allah yang dikasih musibah, bukan berarti karena kesalahan nabinya, bukan. Akan tetapi justru Allah akan mengangkat derajat orang yang diberi musibah itu. Seperti Nabi Muhammad, kita tahu dalam perjalanan hijrahnya Nabi. Hijrah pertama gagal ke Taif, dilemparin batu sampai berdarah-darah kakinya. Nabi Muhammad sampai bukan mengeluh, artinya mengaku kalau dirinya lemah. Allahumma ashku do'fi, ya Allah aku lemah ya Allah. Aku yang lemah ya Allah terhadap cobaan ini. Tapi bukan berarti Nabi itu merasa, ya Allah kenapa saya dikasih seperti ini, bukan. Tapi dalam hati beliau justru merasa, saya lemah ya Allah menerima cobaan seberat ini. Dengan doa yang dilantunkan oleh Nabi, Allah mendengar. Akhirnya Allah mengirimkan malaikat. Malaikatnya nggak terima Bu, Nabi Muhammad diperlakukan seperti itu. Sampai malaikatnya bertanya, wahai Nabi apa yang kau mau dari penduduk Taif? Mau dihancurkan? Tak hancurin. Ini malaikat yang datang, malaikat yang menjaga gunung. Kalau di Taif itu kan tengah-tengahnya lembah ya Bu. Kalau yang udah saya doakan semoga yang di sini bisa ke Taif semua, amin. Amin. Nah, Allahumma Taif itu di amin. tengah-tengah, kanan kirinya gunung, bukit. Jadi ini malaikatnya ngomong, saya turunin ya Nabi, ini saya hancurin ya orang-orang Taif ini. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu Bu. Nabi Muhammad menjawab, jangan malaikat jangan. Saya berharap kelak keluar dari tulang rusuknya orang penduduk Taif, anak-anak yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau kita dikasih musibah, Ya, dibenci orang, dicaci orang, dihina Betul. orang, jangan lihat orangnya yang menghina Bun. Ya, ya. Tapi kita balikan lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bisa jadi musibah ini adalah tanda sayangnya Allah terhadap kita. Masya Allah. Seperti itu Bunda. Untuk bunda-bunda yang ada di sini dan juga pemirsa yang di rumah, jangan kemana-mana ya. Tetap di rumah saja dalam situasi yang seperti ini. Kami kembali lagi bersama Anda tentunya setelah yang satu ini. Kecewamu sebagai tanda kasih sayang Allah, betul Kak? Ya, kembali ya bersama Bun Nuzul dan Bun Risti. Nah kali ini saya mau bertanya sama Bun Risti nih ya Bun. Bun, dalam perjalanan hidup saya juga percayalah, pasti Bunda juga banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi. Itu kan manusiawi ya Bun ya. Nah kiat-kiat Bunda Risti nih dalam menghadapi apabila ada masalah, ada rasa kecewa, itu apa sih Bun yang Bunda lakuin Bun? Baik. Silakan. Ya kalau dari yang saya lalui selama ini saya selalu menemukan jawaban bahwa yakinin takdir Allah pasti baik.
Amin. Ya. Bahwa dengan kita menyadari takdir Allah pasti baik, segala sesuatunya itu menjadi rasa syukur di nyaman ataupun tidak nyaman, Bun. Ya, jadi memang dengan rasa seperti itu, kecewa itu pasti setiap manusia pernah merasakan. Kenapa sih kok kita bisa kecewa? Menurutku kita kecewa itu karena kita menaruh harapan pada sesama manusia. Kita menaruh harapan pada orang lain, padahal seharusnya kita hanya bergantung sama Allah gitu. Jadi dengan sudah memahami bahwa jangan berharap terlalu banyak sama manusia, berharaplah sama Allah, akhirnya jadi lebih tenang gitu. Jadi memang kalau kita sudah mengerti cara kita menyikapi, insya Allah jadinya bisa lebih menerima keadaan yang tidak nyaman gitu. Dan kalau dari yang saya laluin, saya menemukan jawaban dan menyadari bahwa yang terbaik menurut manusia itu kadang belum tentu yang terbaik menurut Allah. Betul sekali. Tapi Bun. yang terbaik menurut Allah untuk kita, insya Allah sudah pasti yang paling baik untuk kita gitu. Masya Allah. Jadi akhirnya untuk melalui hal-hal seperti itu, ya insya Allah ya jawabannya semua ada di Quran dan hadis. Amin. Jawabannya ada sahabat kita yang lebih mengerti, lebih baik konsultasi dengan sahabat-sahabat kita yang memang lebih paham untuk bisa menyelesaikan. Karena Betul. jujur ya, pembisik itu penting. Sangat. Kita butuh sahabat. Iya. Tapi juga jangan sampai apa yang kita konsultasikan, kita curhatin justru jadi masalah untuk diri kita sendiri karena malah bikin kita tambah kecewa. Apalagi nauzubillah min zalik, kecewanya sama Allah gitu. Betul, Jangan, Bun. karena Allah itu bergantung prasangka hambanya. Bener ya Bun ya? Iya. Jadi kalau memang kitanya yakin, insya Allah Allah akan kasih yang baik juga buat kita. Masya Gitu. Allah, ya luar biasa ya pemirsa dan bunda-bunda sekalian ya yang sudah disampaikan oleh Bunda Risti. Yang pasti benar nggak nih Bunda Nuzul bahwa semakin tinggi keimanan seseorang, biasanya Allah akan memberi ujian dengan yang lebih berat. Dan tentunya ujian itu untuk mengangkat derajat kita menuju kemuliaan Allah. Ya betul nggak itu seperti itu Betul Bun? banget, setuju. Setuju ya. Ya Bun, kita beri waktu juga ya untuk bunda-bunda salehah hamba-hamba Allah calon penghuni surga untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Ya, ada? Ada yang mau bertanya? Wah, ya silakan Bun ya. Silakan. Ustazah Bisa Nuz- sebut namanya sebut dulu ya. namanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Zenita Rosalini dari MSI Tangerang. Yang saya mau tanyakan gini Ustazah, di saat kita kecewa sama apa yang kita jalanin di hidup kita gitu ya, bagaimana untuk meyakini kalau memang itu terbaik buat kita? Misalkan contoh yang belum punya baby mungkin ya Ustazah ya, di saat tadi Bunda Risti bilang kita jangan berharap sama manusia tapi berharap sama Allah. Terkadang kalau kita menaruh harapan yang besar banget sama Allah tapi belum diberikan misalkan gitu, kan jadi jatuhnya kecewa ya Bun. Gimana kita menyikapinya di saat kekecewaan itu tuh udah terlalu dalam gitu? Bagaimana? Makasih Ya, Ustazah. silakan Bunda Nuzul. Bun Risti enggak? Oh. Baik. Boleh nanti nanggapin ya. Baik, kecewa karena terhadap pemberian atau keinginan kita belum diwujudkan oleh Allah gitu ya. Jadi terkadang pengharapan itu berhubungannya dengan doa. Doa itu Bun ada banyak banget yang tersimpan dalam doa tersebut. Contoh, ada orang minta anak, lama nggak dikasih-kasih sampai putus asa ya, sampai memaki Allah, kenapa ini aku nggak dikasih? Padahal Allah sudah berfirman, wa ma indallahi khair, itu justru yang terbaik buat kalian. Kenapa bisa demikian? Ya kita nggak tahu hakikatnya yang tersimpan itu apa. Dulu ada seorang ulama berdoa kepada Allah minta kekayaan, minimal cukup dalam hidupnya. Itu selama berapa? 40 tahun. Bayangin, 40 tahun itu nggak kayak 4 hari ya Bun, 40 tahun. Berdoa, ya Allah berilah hamba rezeki yang cukup agar bisa melakukan ibadah dengan tenang tanpa mencari uang kemana-mana. Itu doanya wali Allah, kekasihnya Allah doa seperti itu. 40 tahun gak diijabah sampai malaikat Jibril agak kesel, bukan kesel sih, protes gitu. Malaikat Jibril berkata kepada Allah, ya Allah orang itu kan kekasihmu, orang itu kan ahli ibadah. Kenapa minta rezeki aja kok nggak dikasih 40 tahun? Padahal engkau tuh maha ghani, maha kaya. Mbok yo dikasih, kan nggak ada sekuku hitamnya kita lah ya namanya ngasih rezeki ke hambanya. Tapi Allah jawabnya apa Bun? Biarin aja Jibril, emang sengaja saya nggak jawab. Karena
akan saya jadikan alasan kesabarannya biar nanti bisa saya masukkan surga. Masya Jadi Allah. Bun, kesabaran kita ini ada pahalanya. Jangan dikira kita sabar nggak diijabah oleh Allah itu disia-siakan, enggak. Kebaikan kita, kan kita udah tahu ya, famay ya'mal misqala dzarratin sarroyaro, sekecil apapun, Allah tahu. Kalian sabar, mohon maaf yang belum dikasih keturunan sabar, yang rezekinya masih seret sabar aja deh. Insya Allah Allah tuh makanya ada bahasa akan indah pada waktunya, betul ya kan? Karena kita kadang nggak tahu rahasia Allah itu apa, nggak ngerti gitu. Saya pernah Bun, saya pernah ceritakan di Madinah, waktu di Mekah saya berangkat umroh sendiri, suami saya nggak ikut. Uang ini tinggal 100 real. Kalau dikrusin berarti sekitar 400.000 ya. Uang tinggal segitu-gitunya. Tapi saya niat, ya Allah, saya kepengen nyium Hajar Aswad nih berangkat ini, meskipun saya nggak berangkat sama suami ya. Akhirnya saya jalan sendirian. Saya udah putus asa Bun, udah nggak bakalan bisa nih, kayaknya nggak bakalan bisa nyium. Tapi ternyata ketika kita berdoa, beristihad, mengharap ridho Allah, mengharap pertolongan Allah, tiba-tiba ada laki-laki datang Bun. Katanya gini, ibu mau cium Hajar Aswad Bu, kata gitu. Iya Mas, oh kok ini bisa bahasa Indonesia, saya jawab gitu kan. Tolong dong Mas, pengen, ayo Bu pegangan pundak saya Bu. Akhirnya walah mana Bu, ngusel nyium saya Bu, Masya Allah. Habis nyium saya keluar, alhamdulillah ya Bu, ibu bisa nyium. Iya Pak, terima kasih, tapi mohon maaf ya Bu, jangan lupa sedekah. Ternyata orang ini adalah joki Bu, tahu joki? Joki yang biasa pengen orang yang mau nyium ini suruh jokiin. Masya Allah, nggak cuma joki di Indonesia, di sana juga ada joki. Itu orang Malaysia itu ternyata. Ya Allah Mas, saya uangnya tinggal ini 100 real ini dalam satu bentuk kertas satu ya. Ini saya tinggal ini Mas, nanti saya mau pulang ke Indonesia belum beli oleh-oleh buat anak saya bilang kayak gitu. Tapi akhirnya ketika saya ikhlas, saya kasihkan, baru saya duduk mau sholat subuh, suami saya di Indonesia telepon, Mi, sudah saya transfer ya Mi ya. Alhamdulillah. Dan itu uangnya jauh berkali lipat dari yang saya berikan, Masya Allah. Masya itu. Allah. Ya. Barokah Ini kesabaran. salah satu contoh langsung ya dari Bunda Nuzul ya, bahwa kalau kita ikhlas juga ya, dengan bersedekah sabar, tapi juga sabar itu pasti ya. Ada aja jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, baik Bunda-bunda salihah yang ada di sini dan juga pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Jelang Iftar akan kembali lagi bersama kita semuanya tentunya di Ramadan setelah yang satu ini. Ya, kecewa sebagai tanda kasih sayang Allah. Ya, bunda-bunda saleh yang ada di sini semua tetap semangat kita ya. Semangat insya Allah. Ya, Bunda Nuzul, Bunda Risti, nih kita lagi pengen bertanya lagi. Pasti sudah ada juga nggak sabar ingin bertanya. Ada yang bertanya lagi? Iya ada. Ya silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia. Saya mau bertanya dengan Bunda Risti. Selama ini kita kenal Bunda Risti sebagai public figure. Kita lihatnya kayaknya kehidupannya senang terus, bahagia terus dan sukses ya. Itu saya juga lihat kayaknya mau bisa kita buat contoh atau panutan. Insya Allah ya. Yang saya mau tanyakan, apakah Bunda Risti pernah mengalami kekecewaan? Dan bagaimana menyikapinya sehingga bisa sukses seperti sekarang ini. Masya Allah, ya Bunda Amalia dari Muslimah Salihah Indonesia menanyakan kiatnya Bunda Risti. Bunda Risti kan pasti public figure, selalu happy gitu kan ya. Ya apakah ada kecewanya, lalu kiat-kiatnya Bunda sehari-hari gimana? Silakan Bunda. Baik, Masya Allah ya, kalau terlihatnya begitu berarti berhasil ya. Alhamdulillah. Emang maunya kayak gitu. Kenapa gini? Kalau ditanya sebenarnya bagaimana secara pribadi kehidupan, semuanya sama. Mau bunda-bunda yang di sini, di rumah, ataupun kita semua
semua pasti pernah kecewa, pasti pernah sedih. Karena memang itu kan perasaan yang wajar ya. Bahkan orang-orang terdahulu, para nabi pun juga pasti banyak kisah-kisahnya seperti itu ya. Mereka menangis, mereka bersedih, mereka menyerah gitu ya. Tapi kalau untuk saya, dari yang tadi pertanyaan Bunda Amalia, yang pertama, jangan jadikan kami sebagai panutan. Karena panutan yang sebenar-benarnya hanyalah Rasulullah, nabi-nabi sebelum kita, dan juga istri-istri Rasulullah. Itu menurutku ya. Karena masih banyak sekali dari kami di sini, ataupun saya terutama, yang juga belajar sama-sama justru dari bunda-bunda di sini. Kalau untuk menghadapi kecewa, di baliknya ada beberapa kisah, kalau mengikuti kisah saya dulu ya. Mulai dari proses perjalanan berkarir, permasalahan pribadi pasti banyak. Tapi kenapa kok kelihatannya happy? Karena untuk saya setiap orang punya masalahnya sendiri. Iya, Bun, Saya setuju. selalu yakin bahwa everybody has their own problem. Dan masalah saya karena public figure, kalau punya masalah kelihatan. Tapi Betul kalau sekali. bunda-bunda di sini nggak kelihatan. Padahal belum tentu kan ditanya di sini, Bunda apakah Bunda punya masalah? Pasti ya, semuanya punya masalah. Tapi solusi yang saya rasakan adalah saya percaya orang-orang yang menyayangi saya akan tetap sayang sama saya. Sahabat-sahabat saya, apapun yang terjadi. Tapi orang-orang yang tidak menyukai kita, tidak perlu penjelasan apapun, mereka akan tetap begitu, gitu. Jadi akhirnya jalani hidup kita, yang bisa kita berikan hanyalah jadilah inspirasi yang baik buat mereka semua. Jadikan pintarlah bersosial media. Sebenarnya kan bunda-bunda melihat saya di sosial media, misalnya melihat saya di TV, saya hanya bisa memberikan yang baik. Karena saya yakin sosial media bukan tempat untuk mengeluh, bukan tempat buat curhat. Karena tidak akan ada solusi dan jawaban dari itu semua. Jadi solusi yang terbaik hanya kembali sama Allah. Kalau lagi sedih, Risti ngapain? Paling enak ambil wudhu, sholat, nangis sejadi-jadinya di atas sajadah. Setelah itu ambil Al-Quran, Bismillah ya Allah kasih petunjukmu. Buka lembarannya randomly. Ya buka lembarannya, biasanya tuh ada jawabannya. Ya. Dan juga memang kalau saya pribadi, kan kalau perempuan itu yang penting cuman udah lepas aja ya. Masalah itu diceritain. Ceritain sama sahabat kalian. Ya, ceritain, tidak perlu di sosial media nanti heboh ya Bun. Nanti yang ada haters, terus belum lagi dengan jempol-jempol serunya gitu ya, yang komen-komen gitu. Kalau saya pasti percaya kita punya sahabat yang dekat, yang kita percaya, yang bisa amanahi. Kalau memang dekat dengan orang tua, ceritakan misalnya sama ibu atau sama ayah atau sama kakak. Tapi kalau saya untuk masalah rumah tangga, saya menyarankan tidak cerita sama orang tua dulu. Kenapa? Karena biasanya kitanya sudah baikan nih, misalnya sama pasangan atau sama orang lain, orang tua kita masih kesel. Ya, jadi jangan dikit-dikit juga diceritain, takutnya orang tua itu kalau sama anak pasti nempel di hati ya Bun ya. Betul Kita sekali, nggak akan Bun. bisa terima kalau anak kita diapa-apain. Jadi kalau bisa misalnya sama sahabat yang terdekat, misalnya saya sahabatan sama Bunda Nuzul, sama bunda-bunda di sini, ceritain dulu aja. Meskipun perempuan tuh cuman yang penting dimuntahin aja Bun, diceritain aja ya. Kita cuman butuh pendengar. Meskipun nanti jawabannya pasti pilihan kita sendiri ya. Tapi tuangkan saja. Misalnya ada kekecewaan, ceritain sama sahabat, misalnya WA. Assalamualaikum, hari ini aku gini gimana ya? Meskipun nanti mereka kasih saran, insya Allah kalau sahabat salihah, kembalinya cuma sama Allah. Ya, insya Allah seperti itu. Jadi kalau kecewa pasti ya Bun. Kayaknya belum pernah sih nemu ada orang yang nggak pernah kecewa ya. Belum pernah nemu orang yang nggak sedih. Tapi kembali lagi dalam Al-Quran. Yang berbeda antara di dunia dan juga dalam Al-Quran bedanya apa? Kalau kita di umum selalu bilang apa? Sabar tuh ada batasnya. Dan marah tuh manusiawi. Tapi kalau kalian buka Al-Quran, jawabannya apa? Banyak sekali isi di dalamnya. Jangan marah. Dan bagimu syurga. Dan sementara kalau sabar dalam Al-Quran tuh kebalik, sabar itu tanpa batas ya Bun. Jadi memang harus berusaha untuk, ya meskipun kita berusaha tidak bisa pasti terus seperti itu, tapi yuk kita ikhtiarin sama-sama. Masya Gitu, Bun. Allah, jadi ada beberapa ya yang kita bisa petik hikmah ya dari perjalanan Bunda Risti dan juga perjalanan yang lainnya ya Bunda ya. Dalam arti kata betul tadi Bunda Risti, curhat hanya kepada Allah. Dan kalaupun pada sahabat kita, pilihlah sahabat yang juga paling tidak sahabat yang juga dekat dengan Allah. Itu yang paling penting. Karena kenapa? Kemana kita ke depan juga tergantung kepada siapa sahabat kita. Itu salah satu. Bun Nuzul, aduh gimana nih Bun? Piye gimana piye? Gimana nih? Takjub gitu ya dengernya, oh ya gitu. Iya, ini Masya Allah. baru pernah ini, Masya Allah, yang tausiah agama ini kayaknya. Selama ini saya nanti ngundang. gantian ya, ini ustazahnya Ustazah Risti gitu maksudnya. Masya Allah, iya. Nah, di tengah sekarang ini
kita kan juga lagi ada musibah ya, kayak pandemi saat ini ya. Betul Nah, sekali. kadang-kadang kita merasa, aduh ini proyek saya gimana Iya, gitu betul. ya, nggak bisa kemana-mana, kerjaan juga gimana. Nah gimana ya Bun, di tengah pandemi kayak gini, Iya. kecewa nggak kita nih sama Allah, boleh nggak nih Bun? Baik, tadi sudah saya jelaskan tentang musibah itu banyak banget artinya, termasuk COVID ini. Banyak Ya. orang yang mengeluh, ya ampun proyek aku gagal total gara-gara COVID. Tapi tidak juga ketika kita lihat dari sisi lain justru banyak nikmat yang Allah berikan lewat COVID. Contoh, produsen masker ya, APD berapa tuh untungnya ya. Jadi Allah itu tidak malu menciptakan seperti nyamuk, hanya sekecil nyamuk. Kita tuh paling benci namanya nyamuk itu kalau nyuya di mana-mana tuh dibenci orang, tapi Allah tidak malu menciptakan karena ada berapa ribu orang yang makan justru dari obat nyamuk. Ya, di pabrik obat nyamuk itu. Jadi bahkan di kampung saya Bu, ada nenek-nenek didatengin tuh sama petugas COVID. Nek, ini ada bantuan dari COVID. Ini loh apa namanya, BLT atau apa itu. Ya. Ini ada bantuan Nek, jawabnya nenek. Alhamdulillah. Terima kasih COVID, semoga panjang umur. Loh, COVID-nya didoain panjang umur. Karena bagi dia tuh taunya dia COVID itu orang. Nggak pernah nonton TV, nggak pernah dengerin radio. Ada orang datang ngasih berkat ini duit 300.000 itu kan berkah banget bagi dia ya. Jadi dia doakan semoga Masya panjang Allah. umur malah. Jadi begitu teman-teman, kalau kita mau mensyukuri tetap ada kok nikmat yang Allah Iya. kasih. Apalagi sekarang banyak orang yang beralih profesi dari pekerjaan apa menjadi catering ya, Iya. makanan, sekarang online juga banyak. Jadi walatai asumirohillah, janganlah putus asa dari coba jadi jalan Allah. Tetap ada jalan nanti, ada 1000 jalan kok menuju surganya Allah, seperti itu Bu. Amin, Amin. berarti semua masalah itu pasti kita lihat juga hikmah di baliknya. Nah, itu dia, ya kan? Jadi betul. jangan hanya sedikit-sedikit melihat negatifnya Iya, apa. mengeluh, Iya marah-marah betul, kalau kita udah gitu. kedepanin positifnya dulu, Betul. positifnya apa, seperti itu ya Bun ya. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari hati kita. Iya, setuju. Ya. Jadi bukan kita melihat masalahnya, tapi solusi di Betul. balik masalah Iya, itu iya, ya. iya, iya, Bunda-bunda bagaimana hari ini? Masya Allah, semangat semua ya. Tausiahnya mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik. Waduh Bunda, nggak kerasa banget ya hari ini ya. Udah mau Ternyata buka aja ya, waktunya. bener-bener. Jadi kita nanti pulang berbuka ya. Baik, di sesi yang terakhir ini ya Bunda Nuzul, Bunda Risti ya, boleh kasih pesan juga dong untuk bunda-bunda Salihah di sini dan di rumah, silakan sedikit singkat. Baik, bunda-bunda yang dirahmati Allah, mulai sekarang saya berpesan, ketika kita mempunyai keinginan belum dikabulkan oleh Allah, tetaplah berserah diri kepada Allah. Ingat dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sholat, dengan bersabar, karena Allah bersama orang yang bersabar. Siapa tahu yang engkau minta memang belum tidak bagus, akan Allah kasih nanti di lain kesempatan dengan yang lebih bagus dan yang lebih indah menurut Allah Subhanahu wa Amin, ya taala. Allah Amin. alamin. Ya Bunda Risti, silakan Bun. Baik buat bunda-bunda semua, singkat aja kali, simpel aja ya. Yuk kita ubah kecewa menjadi rasa syukur. Coba setiap bangun tidur sebelum turun kaki kita atau sebelum megang handphone, ingat 3 syukur apa yang sudah Allah berikan di hari itu sama kita. Semoga setiap bangun Amin. tidur dengan kita bersyukur, kita bisa jalan hidup jadi lebih happy. Amin ya Allah rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak Bunda Nuzul, Bunda Risti. Mudah-mudahan apa yang kita seringkan hari ini juga menjadi ladang ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini ya Bun ya. Dan juga terima kasih ya Bunda-Bunda Salihah Indonesia yang sudah hadir ya. Kita tetap semangat terus menjalankan ibadah puasa. Ya pemirsa di rumah, yang pasti jadikan rasa kecewa sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pengingat kita dan penggugur dosa. Dan akhir kalam, saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Kalau ladang banyaklah hama, maka petani tak perlulah berpindah. Niat hati ingin selalu bersama, tapi waktu jua memisahkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.